Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desti, Angkatan 2019, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas Februari dan Maret yang telah saya identifikasi. Saya masuk di kelompok 2 dan di kelompok 2 mendapatkan putusan di tahun 2018. Di tahun 2018 terdapat 28 putusan dan saya sendiri mendapatkan 5 putusan, 1 di bulan Maret, 2 di bulan April, dan 2 di bulan Mei. Langsung saja saya akan membacakan salah satu putusan yang telah saya identifikasi. Putusan nomor 36/G/2017/PTUN Samarinda. Zulkifliansyah SP sebagai penggugat, Bupati Berau sebagai tergugat. Dengan objek atau materi gugatan yaitu surat pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Zulkifliansyah SP. Kemudian dampak perkaranya yaitu bahwa atas perbuatan penggugat yang telah melakukan tindak pidana korupsi kegiatan pelaksanaan pengadaan bibit buah-buahan pada lingkungan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau tahun anggaran 2013 dan 2014, maka berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 April 2017, bahwa dasar diterbitkannya surat keputusan Bupati Berau nomor 888/6/DKPP strip 3/2017 tanggal 18 September 2017 tentang memberhentikan tindak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama penggugat tersebut adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melawan hukum. Adapun fakta dan pertimbangan hukumnya adalah melihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian atau pemberhentian sementara pegawai negeri. Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Pasal 2 Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf B. Kemudian kerugian yang dialami penggugat, bahwa penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak penggugat yang dilindungi oleh hukum dari tindakan yang dilakukan tergugat dengan telah memberhentikan penggugat sebagai pegawai negeri sipil, di mana tergugat telah menghilangkan mata pencaharian penggugat sebagai pegawai negeri sipil berikut hak-hak yang menyertai status tersebut seperti gaji dan tunjangan lainnya. Menimbang bahwa dasar pengujian yang akan dipertimbangkan oleh pengadilan terhadap permasalahan hukum tersebut, maka dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kewenangan, yang kedua aspek prosedur, yang ketiga aspek substansi. Dari ketiga aspek tersebut, maka hakim memutuskan yang pertama dalam eksepsi, yaitu menolak eksepsi tersebut dengan keseluruhan. Yang kedua, dalam pokok perkaranya, yang pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000. Kemudian saya akan masuk ke tugas Maret, yaitu kasus yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, dan subjek hukumnya adalah Partai Islam Damai Aman Idaman diwakili oleh Roma Irama dan Ramdansyah sebagai penggugat, Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia sebagai tergugat. Dengan objek hukumnya adalah Partai Idaman tidak menerima keputusan KPU dan Bawaslu karena tidak meloloskan partainya dalam tahapan verifikasi faktual peserta pemilihan 2019. Dasar hukumnya di pasal 173 ayat 2 dan 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN
DKI Jakarta menolak gugatan yang diajukan Partai Idaman terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan partai itu tidak lolos pemilihan 2019, menolak gugatan penggugat seluruhnya, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp956.000. Sebelumnya, melalui keputusan KPU nomor 58 tahun 2018, Partai Idaman dinyatakan tidak lolos administrasi dalam verifikasi faktual yang dilakukan KPU. Partai Idaman pun menggugat keputusan KPU itu ke pengadilan. Namun menurut majelis hakim, setelah mempelajari dan melakukan penelitian terhadap bukti dan fakta hukum di persidangan, partai yang dipimpin Rhoma Irama itu dianggap terbukti tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta KPU. Partai Idaman tak lolos. Rhoma Irama tuding KPU Bawaslu diskriminatif. Rhoma Irama, patut Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama, pun menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan, dia bahkan langsung mengeluarkan sejumlah uang pecahan 100.000 dan 50.000 untuk membayar biaya perkara seperti yang ditetapkan PT UN. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.